Hai, kembali lagi dengan kita juga Games. Kali ini kita bakal melanjutkan game Urian kita. Jadi kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria ataupun Social Blast. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Oke, jadi di part ini kita bakal bikin script untuk menyimpan data soalnya. Aku bakal langsung membuat script yang berbeda ya. Maksudnya script yang berbeda dari penyimpanan data soal dan script untuk in-game. Karena nanti buat kedepannya, andai kata nanti kita bakal membuat tipe soal yang berbeda. Andai kata soal yang pertama ini adalah tipe soal matematika, yang kedua adalah tipe soal bahasa Inggris, itu bisa kita bedain nantinya. Oke, di sini aku juga sudah import apa namanya? Contoh image. Nanti aku bakal contohkan pakai image, bisa pakai image ataupun tidak ya, oke? Ini aku sudah import 3 image saja untuk contoh soal. Jadi tinggal klik kanan saja, import new asset. Oke. Pilih aset kalian ada di mana, oke. Langsung import. Langsung saja berarti kita ke arah bikin script ya, kita bikin foldernya terlebih dahulu. Create folder script. Oke, good. Klik kanan, create sysub. Ini kita kasih nama data soal pakai S gini. Kok Dota? Aduh, data. Sorry. Habis nonton Dota soalnya. Data soal. Data soal atau gimana enaknya? Data soal pakai S ya, data soal. Oke. Data soal. Tunggu compile selesai baru kita buka. Salian aku juga belum buka scriptnya. Software scriptnya maksudnya, oke? Oke. Sekarang kita bakal bikin kelas untuk penyimpanannya. Tentu saja public class ya. Public class data soal. Ini hampir sama namanya. Enaknya gimana? Data ya. Apa ya enaknya? Selain data soal, soal saja wis. Soal saja ya. Nggak apa-apa ya. Nggak wis data soal. Nggak pakai S yang di dalam ya. Ini nggak pakai S, ini pakai S. Oke. Data soal. Enter. Kurung kurawal. Setelah itu kita bakal bikin public variable yang bakal kita gunakan. Kita kembali ke Unity dulu. Di sini kita bakal menyimpan sebuah image, sebuah string, dan sebuah jawaban. Oke, jawabannya langsung kita list. Dari soal pertama itu jawabannya ada berapa, langsung kita list. Kita list ada berapa jawabannya. Berarti kita kembali ke script. Pertama yaitu adalah image-nya dulu aja, public. Image itu perlu UI ya, namespace UI. Bener? Berarti kita ke atas dulu, Ctrl C, paste. .UI. Oke. Sekarang kita bisa akses image. Kok image? Iya, image bukannya, tapi spread lebih tepatnya. Nggak apa. Spread. Berarti ini tidak perlu UI ya. Sorry. Ini tidak perlu UI. Ini sprite. Nah, aku lupa kalau spread. Sprite ini namanya adalah sprite soal. Oke. Setelah itu adalah string ya, public string soal. Oke. Setelah itu adalah jawaban. Jawaban kita simpan menggunakan list ataupun array. Oke. Public array saja ya. Jawaban juga kita simpan menggunakan string ya. String kita array. Berarti adalah string jawaban kita tambahin S. Oke. Good. Setelah ini karena ini kelas kita perlu sistem seriable untuk atributnya. Serial salah. Kurung. Makanya kok nggak kebuka tadi. Nah, kurung dulu sistem serial. Nah, setelah itu baru kita bikin list dari list ataupun array bebas dari data soal kelas yang tadi. Public data soal ya. Yang ini kita array. Kita kasih nama data soal kecil saja. Nih, data soal. Oke, jadi kecil pakai S. Takutnya kayak gini tuh ada yang tabrakan gitu. Susah emang bikin nama variabel ya. Cukup seperti ini. Ini aku kasih keterangan ya. Spread soal. Ini adalah string ya. Ini string soal. Oke. Dan ini adalah string jawaban. String
jawaban soal. Oke, good. Kita kembali ke Unity. Langsung saja kita bikin game objek kosongan untuk penyimpanan penggunaan dari scriptnya ya. Create empty. Kita namakan data saja. Data soal. Data soal, karena posisinya masih acak, kita reset, klik titik 3, reset, drag script kita, hub. Di sini sudah keluar data soal. Isinya berapa? Tadi seperti yang kemarin, aku sudah bilang aku bakal kasih contoh 5 soal saja yang sedikit. Oke, 5 soal. Setelah itu, dari tiap ini, bakal aku selingin ya. Jadi pakai gambar, tidak pakai gambar, tidak pakai. Oke. Kita buka yang elemen 0. Elemen 0 pakai apa enggak ya? Kita pakai, nggak pakai. Oke, bener-bener. Dari 0 ya, berarti aku bakal kasih question. Ini adalah spread soalnya. String soalnya apa? Jika kalian segini kurang besar, kalian bisa tambahkan sebuah atribut. Kita enter di sini. Atribut apa yang bakal kita pakai? Yaitu adalah area. Text area, sorry. Ya, text area. Ctrl S dan kita kembali ke Unity. Nanti boxnya bakal menjadi lebih besar. Nah, oke, jadi lebih besar. Ini aku kasih nama ini aja ya. Contoh soal 1. Oke. Sesuai urutannya aja ya. Walaupun di array itu elemennya dimulai dari 0. Wes gak apa-apa. Aku ikutin dari elemen array aja. Tapi nanti takutnya kalian bingung. Gitu aja. Wes, contoh soal 1. Berarti berikutnya nanti adalah contoh soal 2 dan seterusnya. Sekarang kita ke string jawabannya. Ini mau berapa jawaban? Andai kata sebutkan, nah andai kata kalian nanti gak sebutkan atau jelaskan pengertian ini, berarti kalian cukup satu saja jawabannya, oke? Kalau soalnya sebutkan 3 nama hewan, nah berarti harus 3. Di sini aku kasih contoh 3 aja, nggak apa-apa. 3 maksimalnya ya. Berarti ini adalah biar bisa langsung kita cocokin. Kita kasih nama jawaban saja, oke? Jawaban 1. Jawaban 2. Aku bikin jawabannya sama semua ya. Jawaban 3. Oke. Setelah itu kita ke arah soal yang kedua. Penyimpanannya kita nggak pakai image. Nggak usah di drag ke sini. String di sini. Terserah kalian mau berapa. Andai kata soalnya adalah... Oh sama ya. Contoh soal... S-nya kecil aja ya. Contoh soal 2. Tanda seru. Ini S-nya aku kecilin. Oke, string jawabannya andai kata 2 biar kelihatan ada perubahannya. Oke, 2. Di sini aku tulis jawaban 1. Ini adalah jawaban 2. Elemen yang kedua ataupun data soal yang kedua tidak pakai gambar. Oke. Setelah itu 0, 1, 2, 3. Oh, ini ke scroll. Oke. Kita buka scroll. Yang ini pakai gambar, aku drag dulu pakai question 1 ya, question 1. Kita buka, andai kata ini soalnya sama ya, lupa aku ya. Ngapain aku mikir? Contoh soal 3, tanda seru. Ini aku bikin turun lagi, 1, oke. Biar beda aja. Berarti ini adalah jawaban 1, kunci jawabannya. Setelah itu elemen 3, tidak pakai gambar. Ini adalah contoh soal. Contoh soal 4. Oke, string jawabannya mau ada berapa? Kita langsung loncat 3 aja. Oke. Jawaban 1. Aku tap kok malah loncat-loncat. Jawaban 2. Aku takutnya nanti salah pencet. Seharusnya enggak ya? Ya wes. Nggak bisa di tap ternyata bro. Jadi gini ya, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3. Elemen yang terakhir dia pakai gambar dari question 2. Soalnya adalah contoh soal 5. Tanda seru. String jawaban. Ini 3, aku langsung loncat 1. Oke. Jawaban 1. Nice. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah terisi semua. Elemen 0 sudah ada question, ada contoh soalnya, jawabannya 3 tidak pakai gambar. Oke, contoh soal 2, jawabannya 2, jawaban 1 pakai gambar, tidak pakai gambar, pakai gambar. Oke, 3, 1. Oke, good, sudah keisi semua. Sekarang kita bakal simpan dulu, Ctrl S, dan kita ke script ya. Kita bakal bikin script baru, yaitu adalah script untuk in-game-nya. Create sysub, oke, in-game.
Tunggu compile selesai baru kita buka lagi. Nanti kita bakal drag script dari data soal ke arah in-game biar kita akses dari in-game. Di sini kita bakal langsung bikin data soal menggunakan array. Oke. Biar bisa kita nantinya simpan langsung dengan perbedaan data soalnya. Jadi ada data soal untuk matematika, data soal untuk bahasa Inggris, dan lain-lainnya. Oke. Berarti ini adalah data soal besar. Nama scriptnya ya sesuaikan. Terus array. Namanya di sini apa? Terserah kalian ataupun bisa soal saja. Oke, good. Soal di sini ada yang sama nggak? Soal nggak ada ya. Takutnya ada yang sama nanti waktu dipanggil duar gitu. Oke, sekarang kita perlu namespace UI karena kita bakal mengakses image-nya di sini. Kita bakal mencoba dulu memanggil dan mematikan ataupun generate generate soal yang pertama. Oke. Jadi di sini kita bakal perlu sebuah indeks public integer, indeks tipe soal, oke, dan bawahnya adalah public integer, indeks soal, ataupun bukan indeks soal ya, ya bisa sih indeks soal ataupun soal sekarang. Nah, current aja, current soal. Jadi soal berapa yang sedang dikerjakan, seperti itu. Setelah itu kita bakal tambahkan UI di sini. Pakai header saja biar lebih rapi nantinya. Header. Di sini adalah game apa ya? Panel game saja ya namanya. Lupa aku. String. Nah. Apa aja yang perlu kita simpan? Aduh. Apa aja yang perlu kita simpan? Yaitu adalah image ya. Image dari soal image. Di sini baru kita pakai image. Image berarti adalah image soal. Setelah itu kita bisa teks ya, teks dari soal, teks soal. Oke. Setelah itu apa yang perlu kita simpan lagi? Slider. Ya, kita perlu menyimpan slidernya semua. Public slider array, kita array karena kita bikinnya lebih dari satu slider. Kita array sliders jawaban. Nah, oke. Good. Seperti ini. Kita bakal bikin void. Oke, public void. Gak usah public sih. Void aja. Void generate soal. Generate soal. Buka kurung tutup kurung. Enter. Setelah itu apa yang perlu kita ubah pertama? Kita perlu melakukan cek. Oke. Generate soal kita perlu melakukan cek karena kita cek apakah dia pakai gambar ataupun tidak. Oke. Kita cek if. Kita berarti perlu menggunakan indeks tipe soal dan current soal. If dari soal ya yang paling atas array. Oke, array berapa? Kita cek dari indeks tipe soal. Oke. Dot. Ini adalah data soal. Data soal kita array. Kita lagi ada di nomor berapa soalnya, berarti current soal. Dot kita akses dari spread soal. Oke, spread soal. Itu sama dengan 0. Nah, jika dia 0 ataupun tidak ada, ya, jika dia kosong ataupun tidak ada, berarti kita matikan saja image soalnya. Image soal dot set aktif. Oh, karena ini adalah image, berarti kita perlu akses GameObject.set aktif. Nah, set aktif sama dengan false ya. Kita matikan, berarti dia tidak pakai gambar. Nah, jadi seperti itu. Turn off UI, image. Else, nah, jika dia ada isinya, berarti kalau kita nggak taruh di dalam sini, nanti dia di bawah bakal ngerjain soalnya. Nggak apa, ini karena kondisi tertentu ya, kondisi khusus lebih tepatnya. Jika dia ada, berarti kita akses image soal. Image soal itu kita ganti dot sprite sama dengan dari yang atas ini. Kita copy kalau kalian tidak mau nulis, oke. Copy sampai belakang sampai spread soal, Ctrl C, paste, Ctrl V. Oke, seperti ini spread soal kita ganti titik koma. Change spread soal. Oke.
Ini untuk spread soalnya di dalam sini. Karena ini adalah kondisi khusus dari image. Kita enter, sisanya kita taruh luar aja. Aku kasih garis miring. Image soal, oke. Kondisi image soal. Berarti yang di bawah adalah teks soal. Teks soal itu langsung saja. Teks soal, teks sama dengan. Kalian bikin paste lagi, boleh, paste. Kita hapus dari spread soalnya. Tambah titik. Biar bisa kita lihat langsung rekomendasinya, yaitu adalah string jawaban. String jawaban. String soal. Oke, string soal. Setelah itu sudah diambil karena ini string dan ini juga udah di .text dia string, langsung titik koma, oke? Ini apa namanya? Update ya. Update aja ya. Oh, gini aja, langsung. Teks soal. Nah, teks soal. Setelah itu kita harus menyesuaikan banyaknya yang sedang aktif dari slider. Jadi kan kita bisa tahu soalnya itu perlu berapa jawaban, oke? Jadi kita bakal aktifkan saja. Berarti kondisi awalnya enaknya kita matikan semua. Nanti kondisi awalnya kita matikan semua dulu. Kita kembali ke Unity, biarin compile. Kita ke bagian bawah, input field-nya kita blok semua, kita matikan hub. Nanti dia bakal nyalakan waktu generate soal, oke? Jadi kita bakal menggunakan looping for kita bakal akses length-nya ataupun count-nya ataupun indeksnya, banyaknya dari yang disediakan kunci jawabannya, oke? Kita paste lagi. Insya Allah masih bisa. Hub, oke, masih bisa. Ini spread soal kita hapus sampai titik. Kita ke arah spread jawaban. String jawaban. Nah, ini langsung kita dot lagi, dot length. Nah, kita udah dapat length-nya dari urutan yang sekarang. Dia itu ada jawabannya berapa, baru kita aktifkan slider-nya. Slider jawabannya, slider jawaban array i. Karena di sini adalah slider, berarti kita perlu akses game object dot set active. Kita true. True. Nice. Turn on. Kok slider namanya? Input field. Astaga, baru sadar. Sorry. Control R 2 kali yang slider ini. Hub. Langsung kita pakai hapus juga bisa. Hub. Kita ganti dengan input field dulu. Input field as input field aja jawaban. Kita S yang taruh paling belakangnya jawaban ya. Setelah itu kita enter. Baru kita ke atas, slidernya baru kita ganti. Ya Allah, input field. Baru sadar aku, sorry ya, baru sadar. Nanti aku kasih peringatan di awal deh. Oke, setelah itu input field jawaban sudah, input fieldnya sudah diaktifkan. Turn on sebanyak sesuai kebutuhan. Langsung saja kita taruh di start. Generate soal. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke. Di sini kita sudah bisa akses. Kita kembali ke Unity. Kita bakal bikin game object kosongan lagi. Create empty. In game. Script aja. Kita kasih nama script. Kita reset lagi. Kita drag script kita in game. Oke, di sini itu ada soal. Soalnya karena kita baru satu tipe. Kita drag dari data soal kita. Sudah masuk. Indeks tipe soal sama current soal. Kita bisa ubah yang current soal. Karena indeks tipe soal hanya ada satu. Jadi kita hanya bisa akses elemen 0. Oke? Kalau current soal nanti kita bisa akses dari data soal. Kalian mau akses elemen berapa? Untuk contoh di awal ini, oke? Kita ke arah script dulu. Kita elemen 0 aja. Sekarang kita masukkan image soalnya. Kita ke bagian atas. Image soal. Masukkan. Sekarang teks soal di bagian tengah. Teksnya. Oke, sudah masuk semua. Sekarang kita buka input jawaban. Karena di sini maksimalnya 3, berarti 3. Kita drag satu-satu. Sudah masuk semua. Ctrl S, kita bisa langsung akses ke soal yang pertama. Karena di sini kita nulisnya 0, orange soalnya. Berarti kita bakal akses soal yang pertama. Teksnya nanti adalah contoh soal 1. Dia ada gambar. Dan jawabannya ada 3. Berarti nanti input field yang aktif adalah 3.
Oke, kita play. Hop. Oke, seperti ini ya, sudah kelihatan ya. Ini adalah gambar yang pertama tuh di aset tuh. Tapi jadi gelap karena basicnya dari gambarku sebelumnya adalah abu-abu. Nah, nanti aku balikan dulu ke warna putih. Ya, aku balikin ke warna putih. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Tapi sebenarnya sudah ada letaknya di situ ya. Ctrl S, sekarang kita play lagi. Tetap kita bakal aksesnya ke soal yang pertama. Karena ini untuk melihat hasilnya saja dulu. Image-nya sudah keluar. Ada contoh soal 1, jawabannya ada 3. Apel. Andai kata jawabannya situ. Berikutnya adalah nanas. Nanas. Berikutnya adalah anggur. Contoh, sebutkan 3 nama buah. Nah, seperti itu. Baru next kita lanjut ke soal berikutnya. Kita coba generate soal yang lain dulu ya. Kita kembali ke script. Kita mau nyoba berapa yang tidak pakai gambar. Oke, yang tidak pakai gambar. Ini pakai gambar, ini tidak pakai gambar. Kita loncatin aja. Kita ke elemen 3. Oke, 0, 1, 2, 3 ya. Berarti elemen 3 tidak pakai gambar. Contoh soal 4 dan ininya 3 juga. Oke, good. Kita pakai elemen 3. Oke, udah ganti. Ctrl S, kita play. Berarti dia tidak pakai gambar. Oke. Kenapa tidak dimatikan? Aku kelupaan. Apakah kita belum memasukkan perintah untuk mematikannya ya? Image soal. Oh iya, salah bro. Yang kita matikan itu yang dalam ya. Yang kita matikan yang dalam. Yang kita matikan adalah bagian atas. Oke, nih. Tuh, bener kan? Kita yang matikan bagian atas. Berarti kita daripada memasukkannya lagi, kita ganti namanya turn off parent. Parent image. Kita bakal akses aja game object. Bisa nggak ya langsung transform? Kita coba aja dulu, kita hapus. Dot transform. Oh bisa. Dot parent. Ini namanya access parent ya. Jadi game object yang kita target adalah image soal. Parentnya siapa? Baru kita perintahkan untuk mati. Oke. Parent dot game object dot set active. Oke. False. Good. Ini kita matikan turn off parent image. Ctrl S. Kita langsung coba. Kita play. Ini di kondisi yang sama ya, data soal script. Scriptnya masih di nomor 3 ya. Berarti kita pindah dulu data soal di bawah biar enak dilihat. Oke, nice. Kita play. Dia bakal mati dan sisa 2 kotak. Tuh. Mantap, sisa 2 kotak. Mantap, mantap, mantap. Enak kan? Jadi nanti kalau pakai gambar 3 kotak aktif. Nanti kalau tidak pakai gambar hanya 2 kotak yang aktif. Ataupun bagian tengah dan bawah yang aktif. Bisa kalian lihat pada hierarkinya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya untuk part ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.